Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah segenap rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah meskipun via online dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan mudah-mudahan saudara-saudaraku dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau pada yaumul kiamah kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah kajian atau pembahasan terkait dengan betapa pentingnya pendidikan anak, terutama di masa modern saat ini. Pendidikan anak di zaman yang sudah sangat digital seperti saat ini, sejauh mana urgensinya, sejauh mana pentingnya, nanti akan kita gali bersama-sama. Terkait dengan betapa pentingnya pendidikan anak, akan saya sampaikan terlebih dahulu sebuah kisah atau sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan ada suatu riwayat bahwasanya salah satu penduduk surga yang solih, jadi ada salah satu penduduk surga yang solih, pada suatu ketika Allah naikkan derajatnya, Allah naikkan martabatnya di surga. Kemudian dia terkejut dan sangat gembira ya, dengan naiknya martabatnya itu. Ya, kemudian dia bertanya, ya, mengapa ini bisa menjadi hakku? Mengapa ini bisa terjadi padaku? Dengan sangat gembiranya. Nah, kemudian disampaikan kepada dia bahwa ini semua karena doa anak solih atau solihah. Jadi naiknya martabat seorang penduduk surga adalah disebabkan oleh doa seorang anak. Kemudian naiknya ya, seorang penghuni neraka ya, karena dosa-dosanya ya, kemudian dia dinaikkan ke surga, bisa jadi juga karena doa seorang anak yang solih. Kemudian dientaskannya atau diringankannya ya, seorang hamba dari azab kubur, bisa jadi karena doa seorang anak yang solih. Karena ini penting sekali doa seorang anak yang solih. Maka dengan demikian, bahwa cita-cita yang paling tinggi, cita-cita yang paling mulia dari seorang yang memiliki anak adalah bagaimana anak yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kepedulian untuk senantiasa mendoakan orang tua. Untuk seorang anak bisa mendoakan orang tua, bisa peduli kepada orang tua dengan mendoakan setiap hari, ini bukan suatu yang instan, ini bukan suatu yang mudah, melainkan ini perlu suatu proses ya, yang tidak gampang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kajian tentang pendidikan anak ini. Pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk memiliki seorang anak yang solih atau seorang anak yang menjadi qurrata a'yun ya. Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar kita memiliki seorang anak yang menjadi qurrata a'yun. Doa ini tentu sudah sangat familiar bagi saudaraku sekalian dimanapun berada. Bahkan bisa jadi saudaraku sudah biasa berdoa dengan doa ini. Namun alangkah pentingnya kita kupas untuk saat ini betapa pentingnya kita berdoa dengan doa ini, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami
min azwajina, dari istri-istri kami, dzurriyyatina qurrata a'yun, anak yang menjadi zuriat, yang menjadi qurrata a'yun, waj'alna, dan jadikanlah kami semua ya lil muttaqina, bagi orang-orang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam. Ini adalah doa yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita, supaya kita setiap waktu dalam hening tahajud kita, dalam sujud kita minta kepada Allah supaya dianugerahkan kepada kita para laki-laki ini ya, para suami, untuk memiliki istri yang solihah. Kemudian dari istri yang solihah itu lahir anak-anak yang nanti menjadi qurrata a'yun. Jadi perlu kita sampaikan ya, kedudukan seorang anak itu ada 4 ya. Kedudukan seorang anak itu ada 4 ya. Yang 2 itu menyenangkan, dan yang 2 itu menyedihkan. Apa yang kedua yang menyenangkan ini? Yang pertama, seorang anak akan menjadi zinatun atau hiasan. Jadi dalam kehidupan dunia ini ya, orang akan bahagia dengan hadirnya seorang anak sebagai hiasan. Karena hiasan itu identik dengan keindahan, identik dengan sesuatu yang menarik, identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka ketika seorang anak hadir dalam keluarga kita, menyenangkan hati kita, maka anak itu sebagai zinatun atau sebagai hiasan ya. Kemudian yang kedua, yang lebih tinggi lagi daripada sekedar hiasan adalah qurrata a'yun. Seorang anak akan menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah penyejuk mata, penyejuk hati. Jadi ketika anak hadir dalam hidup kita, seorang anak lahir ke dunia menemani hari-hari kita, mampu menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita, membuat kita bahagia di dunia ini dan bahkan nanti di akhirat, maka anak ini telah menjadi qurrata a'yun. Namun untuk mewujudkan seorang anak menjadi qurrata a'yun tidaklah sesuatu hal yang mudah, perlu suatu perjuangan, perlu suatu ikhtiar. Itu yang kedua. 2 yang menyenangkan saya sampaikan. Namun ada juga 2 yang menyedihkan, dan ini adalah fakta. Karena sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di lingkungan kita, dari berita yang kita dengar, dari apa yang kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, yang bisa kita jadikan suri tauladan, yang bisa kita jadikan ibroh bagi kita. Apa itu? Anak bisa jadi menjadi fitnatun. Nah, ketika bicara soal fitnah ya, fitnah itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita sakit, membuat hati kita sakit. Maka tatkala ada seorang anak hadir dalam kehidupan kita yang membuat kita sakit hati, membuat kita terlunta-lunta dalam kehidupan dunia ini, merepotkan kita dan lain sebagainya karena tingkah lakunya, maka anak berarti telah menjadi fitnatun bagi kita. Dan bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, anak bisa jadi menjadi aduun, musuh bagi kita. Maka kemudian ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bisa jadi harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadi fitnah. Maka kita harus antisipasi, jangan sampai 2 hal ini terjadi kepada kita. Jangan sampai anak menjadi fitnah, dan jangan sampai anak menjadi aduun atau musuh. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal, yaitu pendidikan ya. Jadi kita diamanati oleh Allah untuk menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Maka ketika anak menjadi fitnah, ketika anak menjadi aduun atau musuh, maka anak-anak ini akan menjadi penghuni neraka. Maka kita harus menyelamatkan diri kita dan anak kita dari penghuni neraka. Dengan bagaimana? Tentu dengan pendidikan. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Inilah kesimpulan dari pembicaraan ini, kesimpulan dari kajian ini. Yaitu kita harus menggiatkan pendidikan anak sejak usia dini. Bagaimana caranya? Pendidikan ini ada 2, pendidikan di dalam keluarga dan pendidikan di luar lingkungan keluarga. Pendidikan di dalam keluarga ya kita lakukan sendiri sebagai orang tua. Maka kita sebagai orang tua harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Nah, kalau kita ingin anak kita menjadi ahli Quran, maka kita sebagai orang tua juga harus ahli Quran. Kita baca Quran, kita ajak anak kita untuk membaca Quran. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi ahli sholat, ahli ibadah, maka kita pun juga harus menjadi ahli sholat dan ahli ibadah.
Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi ahli tahajud, maka kita juga harus menjadi ahli tahajud, ahli duha dan lain sebagainya. Nah, kita lakukan itu semua dan kita contohkan kepada anak-anak kita ajak, kita seru anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya perlu kita sampaikan lagi pendidikan dalam keluarga itu tadi ya, bahwa kita harus menjadi contoh suri tauladan sehingga anak-anak kita ini mampu menjadi orang seperti kita ya. Itu bisa kita lakukan. Yang penting kita punya kemauan. Kemudian yang kedua, ya, dari luar lingkungan keluarga, yaitu kita sekolahkan anak-anak kita di lingkungan pendidikan yang perhatian terhadap akhlakul karimah. Dalam hal ini kita rekomendasikan adalah pendidikan yang konsis atau serius dalam menanamkan nilai-nilai keislaman. Untuk saat ini adalah pondok pesantren. Ya, maka terkait dengan ini perlu saudaraku sekalian kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Dan dalam hal ini kita contohkan, alhamdulillah kita di sini diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul, sebagai dengan jargon pondok pesantren yaitu pondok kader dan dakwah. Nah, ketika Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya kepada kami, insya Allah kami akan berjuang keras, berusaha keras untuk mendidik, menggembleng putra-putri Bapak Ibu menjadi kader dai. Jadi kita akan menggembleng putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi kader-kader ulama, menjadi dai-dai. Dan insya Allah ketika putra-putri Bapak Ibu itu sudah menjadi dai, sudah menjadi juru dakwah, sudah menjadi kader yang siap terjun di gelanggang perjuangan, maka otomatis insya Allah akan bisa dan mampu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kesimpulannya ya. Nah, mari ya, kita didik ya, bersama-sama anak-anak kita ya, di sebuah pondok pesantren. Insya Allah ini adalah lingkungan yang bagus karena situasi zaman sekarang ini sudah semakin luar biasa dahsyatnya godaan dunia. Maka di lingkungan pondok pesantren itu adalah yang terbaik. Jadi di sini di pondok pesantren Asy-Syifa ini insya Allah kita benar-benar seriusi menjadikan anak-anak kita menjadi kader dai, menjadi orang-orang. Sehingga nanti kesimpulan yang terakhir yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, dengan zuriat kita bersama-sama di surga. Alangkah bahagianya ketika kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita di surga, kita bisa sama-sama menikmati karunia Allah bersama-sama dengan anak-anak kita di surga nanti. Jangan sampai kita ditakdirkan, kita diberi anugerah masuk ke dalam surga, sementara ada salah satu anak kita yang kemudian tercecer masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita seriusi pendidikan anak ini. Saya rasa demikian saudaraku sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari dalam situasi pandemi ini kita lebih serius lagi, kita lebih konsen lagi ya. Pendidikan di dalam keluarga kita optimalkan, karena saat ini anak-anak paling banyak berada dalam lingkungan keluarga. Maka pendidikan dalam keluarga, penanaman ruhiyah ilahiyah kepada anak-anak kita ini menjadi sangat penting. Demikian saudaraku sekalian yang bisa kami sampaikan. Banyak khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalam yauma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.